Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Kalau misalkan kedua sosok ini menjadi pasangan cawapres dan capres, menurut kawan baik itu bagaimana? Karena isu ini menguat secara masif di perbincangan elit maupun masyarakat, dan bahkan banyak juga segmen-segmen masyarakat yang juga berharap mendukung pasangan ini menikah secara politik dan kemudian mendaftar ke KPU dengan didukung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya plus. Berarti Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN yang disebut sebagai koalisi gemuk atau koalisi besar. Nah, pasangan ini memang mulai dihembus-hembuskan atau terhembus atau juga diberitakan oleh media massa, tapi Nur Iswan Channel sendiri sebenarnya kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan lalu ya ada memang selentingan informasi A1 yang memang sedang mempersiapkan Gibran untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto, tapi Nur Iswan Channel tidak membahasnya karena sulit sekali mendapatkan konfirmasi dari berbagai pihak dan gestur Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Mas Gibran ketika itu juga masih belum menunjukkan gestur untuk bersedia untuk dipasangkan, bahkan terlalu dini untuk memasangkan keduanya. Tetapi akhir-akhir ini menarik seiring dengan masuknya Golkar dan PAN ke koalisinya Pak Prabowo Subianto. Hanya saja masuknya Golkar dan PAN ini juga menambah kompleksitas atau keruwetan koalisi ini dalam menentukan cawapres. Ya, di sana sudah ada Caimin yang memang sejak awal itu sudah bersiap atau sudah berjuang beserta PKB-nya untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Tetapi dengan masuknya Golkar dan PAN, ya PAN udah terang-terangan dari awal siapapun yang didukung PAN akan menyodorkan Erick Thohir sebagai cawapres, ya. Tapi seiring dengan masuknya PAN juga ke Prabowo Subianto, maka nama Erick Thohir diusung oleh PAN untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah, demikian juga Golkar sebagai partai besar ya yang nomor 2 kalau tidak salah juga menghendaki agar Erlangga Hartarto lah yang dipilih menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Karena soal kepantasan sebagai partai nomor 2 terbesar ini. Nah, kompleksitas dan keruwetan politik di kubunya Pak Prabowo Subianto ini yang agaknya mungkin ingin ditengahi oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut ya kan. Yang semua orang beranggapan bahwa masuknya Golkar dan PAN ini juga atas konsultasi atau arahan atau desakan atau juga tekanan dari Pak Jokowi dan LBP. Tapi itu kan isu gitu. Pak Jokowi itu mengatakan bahwa itu urusan partai-partai, saya nggak ngerti ya kan. Ya masyarakat pasti akan menilai ucapan itu guyon saja, karena tidak mungkin seorang Jokowi itu tidak mengetahui pergerakan Golkar dan PAN itu amat sangat tidak mungkin. Pasti beliau diinformasikan atau dilaporkan atau dimintain pandangan oleh Erlangga dan Zulkifli Hasan. Bahwa kemudian dia menyerahkannya kepada partai itu tidak bukan hal yang biasa. Tapi kalau misalkan Pak Jokowi tidak tahu menau dan tidak ikut cawe-cawe,
Ya pasti masyarakat ya, dugaan Nulis Wawancara ya, masyarakat tuh yang nggak percaya gitu bahwa Pak Jokowi nggak cawe-cawe untuk keberpihakan Golkar dan PAN ke Pak Prabowo Subianto. Nah kembali ke pasangan eh, siapa capres dan cawapres yang diusung oleh kubunya Pak Prabowo. Kalau capresnya sudah jelas Pak Prabowo Subianto, yang agak ruwet kan cawapresnya. Makanya kemudian diambil kemungkinan opsi sudah jangan semuanya dari partai, tapi dari sosok yang tidak mewakili partai-partai yang merupakan anggota koalisinya Pak Prabowo ini. Jadi bukan PKB, bukan Golkar, bukan PAN. Siapa dia? Ya Gibran Rakabuming Raka. Yang usianya mungkin tahun ini genap 35 tahun gitu. Sementara Pak Prabowo Subianto sendiri ya itu usianya kalau tidak salah kelahiran 51 ya more or less mungkin 72 tahun. Jadi jika Prabowo dan Gibran berpasangan ini mewakili dua generasi. Generasinya senior dan generasinya junior. Kalau di barat itu kita tidak melihat kemampuan seseorang dari usianya, karena itu namanya age discrimination katanya. Diskriminasi usia, jadi tidak boleh dihalang-halangi itu. Yang senior masih pengen jadi capres, ya secara demokratis ya boleh. Yang junior sepanjang itu boleh secara undang-undang, Mas Gibran jadi cawapres, ya monggo dengan syarat ya sesuai dengan undang-undang. Sekarang itu undang-undangnya membatasi usianya 40, makanya ada yang gugat tuh. Apabila Mahkamah Konstitusi membolehkan atau memutuskan usia capres dan cawapres itu adalah 35 tahun, ingat Ketua MK itu ya adik ipar atau kakak iparnya Pak Jokowi itu, Pak Anwar Usman itu. Karena menikah dengan Ibu Hidayat itu kakak atau adik ya. Ya coba dicek aja kawan baik semua. Jadi kalau batasan usia itu dilonggarkan menjadi 35, ya berarti memang ada skenario besar untuk meloloskan Gibran Rakabuming bisa maju sebagai cawapres. Dan jangan kaget kalau misalkan beneran dikabulkan oleh MK itu, ya dilonggarkan batasannya, ya Gibran besar kemungkinan akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah pertanyaannya, apabila Gibran menjadi cawapresnya, ya gimana kekuatannya? Ya sangat kuat sekali. Gibran itu kan anak presiden, ya. Nah presiden itu ya itu given menempel di badannya, ya semua kekuatan bapaknya itu, semua kekuatan jaringannya Pak Jokowi, dan juga berpengaruh juga kepada pergerakan Mas Gibran di lapangan, karena kita tahu di Indonesia pasti misalkan aparat-aparat negara itu ya juga sungkan ya kan, dan mungkin ada yang oknum-oknum yang mengarahkan dukungan nanti ke Gibran ini gitu, ya bergerak atas perintah gitu. Tapi kita harapkan tetap ASN, TNI, Polri itu menjaga kenetralannya, termasuk BIN misalkan. Kita harapkan ya netral saja, biarkan pertarungan yang fair gitu. Jadi pasangan PS dan Gibran ini akan luar biasa, dan pasti kalau dianggap lemah ya nggak mungkin lemah, pasti kuat ya kan, kuat sekali tuh gitu. Jadi Mas Anies bisa mendapatkan lawan yang luar biasa, seimbang tuh. Tapi bukan berarti yang kuat itu tidak bisa dikalahkan. Ya, Prabowo Subianto Hatta Rajasa dulu kuat sekali karena Hatta Rajasa adalah besannya SBY. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi yang kuat dengan koalisi besar itu bisa dikalahkan oleh Jokowi dan JK. Ya, jadi koalisi besar Prabowo Gibran itu bukan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh koalisinya Mas Anies misalnya. Ya kan? Itu bukan tidak mungkin dalam politik. Di tahun 2004
SBY-JK itu hanya didukung 3 partai, kalau nggak salah Demokrat, Bulan Bintang, PKPI. Itu juga mengalahkan ya Bu Megawati yang berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi. Ya, jadi koalisi besar, koalisi gemuknya PS dengan Gibran apabila benar berpasangan itu ya bukan tidak mungkin dikalahkan. Kalau ditanya kuat atau tidak, ya sangat kuat gitu. Nah, Andreas Pereira juga mengatakan bahwa ini politisi PDIP ya jangan terlalu membebani kepada bapak dan anak, itu beban yang berat lah. Masalahnya kalau Gibran jadi cawapres ya kan, apa rakyat suka gitu. Itu gesturnya ya politisi PDIP sepertinya enggan untuk mendukung atau merestui kadernya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Jadi Pak Andreas juga mengatakan bahwa masyarakat ya jangan membebani bapak dan anak, itu beban yang berat. Seperti misalkan Pak Jokowi juga dianggap cawe-cawe dalam dukungan Golkar dan PAN. Nah, di saat yang sama gestur politik PDIP juga seperti ada yang aneh ya ketika Pak Bambang Pacul mengumpulkan kepala-kepala daerah di Jawa Tengah, Gibran sendiri itu tidak hadir atau tidak diundang gitu. Yang pasti nggak ada di lokasi gitu. Kemudian terakhir lagi Hasto, Sekjen PDIP, menyebut bahwa food estate yang digagas oleh pemerintah Jokowi dan Prabowo pelaksananya itu dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Jadi fakta-fakta ini menarik untuk kita amati. Yang pasti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming jika dimungkinkan oleh undang-undang dan kemudian berpasangan, ya kita semua menyambutnya dengan selamat datang pertarungan gitu. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Sound Channel. Terima kasih.